Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Kita masih membahas latihan 1.2 BSE Matematika SMP kelas 9 ya, perkalian pada perpangkatan. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Yang A, 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Nah adik-adik, 4 sendiri itu adalah 2 pangkat 2, ya kan? Berarti nanti kalau 4 pangkat 3 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Ya, dikalikan dengan 2 pangkat 6. Nah kalau saya punya A pangkat M, kemudian ini saya pangkatkan dengan N, ya, maka nanti hasil akhirnya itu adalah A pangkat M kali N. Ya, pangkatnya itu kita kalikan. Jadi kalau di sini ada 2 pangkat 2 pangkat 3, nanti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 6. Ya, Dek ya. Nah, 2 pangkat 6 ini kita kalikan dengan 2 pangkat 6. Nah, jadinya berapa? Jadinya adalah 2 pangkat 12, ya. Ingat ya, kalau misalkan saya punya A pangkat M kali A pangkat N, nanti hasil akhirnya adalah A pangkat M ditambah N, ya. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Nah, jadi bentuk paling sederhana dari soal yang pertama, yang A itu sama dengan 2 pangkat 12. Jelas ya? Selanjutnya kita ke soal yang B. 3 pangkat 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Berarti ada bilangan per pangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Ya, cocok dengan sifat yang pertama ya, Dek ya. Jadi ini pangkatnya tinggal kita kalikan. 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 5 berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadinya adalah 3 pangkat 15. Ya, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita bergeser ke soal berikutnya yang D. 4 kali 3 pangkat 4 ditambah 5 kali 3 pangkat 4. Coba perhatikan baik-baik ya. Berarti 3 pangkat 4-nya itu double. Ya, maka sebenarnya kalau ada soal seperti ini langsung saja adik-adik tuliskan 4 kali 3 pangkat 4 ditambah 5 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 9 kali 3 pangkat 4. Nah, supaya nggak bingung kita pakai analogi ya. Misalkan 3 pangkat 4 itu saya ganti dengan bakso. Nah, jadi 3 pangkat 4 ya, kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan bakso. Kalau saya punya 4 bakso ditambah 5 bakso, lalu ditanya, ada berapa bakso totalnya? Maka jawabannya ada 9 bakso, ya kan? Dari mana? Dari 4 ditambah 5. Ya, jadi kalau mau gerak lambat nanti kurung buka 4 ditambah 5 kurung tutup. Nah, ini bakso ditulis, ya kan? 4 ditambah 5 ya sama dengan 9, berarti 9 bakso atau 9 kali bakso. Nah, kalau baksonya itu saya kembalikan ke bentuk semula 3 pangkat 4, ya kan? Berarti ini jadinya 9 kali 3 pangkat 4. Ya, cocok ya dengan yang ini. Oke, kemudian 9 sendiri itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian ini kita kalikan dengan 3 pangkat 4. Nah, kalau 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, jadinya adalah 3 pangkat 6. Ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, jadi bentuk yang paling sederhana adalah 3 pangkat 6. Oke, sekarang kita bergeser ke soal yang D. Minus 125 kali dalam kurung minus 5 pangkat 6. Nah, adik-adik, minus 125 itu kan bisa kita tulis min 1 kali 125, ya kan? Jadi min kali plus hasilnya minus. Kalau min 1 kali 125 ya sama dengan minus 125. Saya tulis ini ya. Jadi ini adalah soal yang D. Nah, min 125 itu sama dengan min 1 kali 125. Kemudian kita kalikan dengan dalam kurung minus 5 pangkat 6. Nah, fokus ke sini ya. Kalau misalkan saya punya sebuah bilangan berpangkat, basisnya itu negatif. Coba masih ingat sifatnya apa enggak? Jadi kalau misalkan saya punya minus A pangkat N, ya berarti basisnya di sini adalah negatif A. Nah, nanti kalau kita sederhanakan, ya ini punya dua kemungkinan. Bisa menjadi A pangkat N, ya minusnya hilang, atau bisa juga menjadi minus A pangkat N. Kalau minusnya hilang berarti nanti hasil akhirnya itu adalah bilangan positif. Nilainya A pangkat N. Kalau minusnya tetap ada, ya kita keluarkan dari kurung,
berarti nanti hasil akhirnya nilainya sama dengan A pangkat N, tetapi tandanya adalah negatif. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan menjadi A pangkat N, kapan menjadi min A pangkat N? Jadi A pangkat N itu ketika N-nya adalah bilangan genap. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi kalau pangkat bilangan genap habis dibagi 2, maka nanti tanda minusnya itu bisa kita hilangkan. Tetapi nanti akan menjadi minus A pangkat N, ya, hasilnya itu selalu berupa bilangan negatif ketika pangkatnya itu adalah bilangan ganjil. Ya, kalau genap itu habis dibagi 2, contohnya ya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya adalah A pangkat N. Kalau N-nya ganjil, contohnya 1, 3, 5, 7, lalu 9, 11 dan seterusnya, maka nanti hasilnya itu adalah minus A pangkat N, ya. Jadi selalu negatif nanti di sini hasilnya. Jelas ya? Berarti kalau di sini minus 5 pangkat 6, 6 itu adalah bilangan genap, ya, habis dibagi 2. Berarti sesuai dengan sifat yang pertama, ya kan? Jadinya nanti tanda negatif itu bisa kita hilangkan. Minus 5 pangkat 6 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 5 pangkat 6, ya. Oke, 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Jadi kalau 5 kali 5, 25. 25 kali 5 sama dengan 125. Ya, tidak ada salahnya untuk dihafalkan ya, Dek ya. Jadi nanti ini akan sama dengan min 1 kali 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 6. Min 1 kita tulis ulang, kemudian 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 6 berarti pangkatnya kita jumlahkan, ya kan? Berarti ini jadi 5 pangkat 9, ya. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Oke, min 1 kali bilangan berapapun ya sama dengan minus dari bilangan itu, ya. Jadi kalau min 1 kali 5 pangkat 9 nanti jadinya adalah min 5 pangkat 9, ya. Nah, berarti bentuk yang paling sederhana dari soal D itu adalah minus 5 pangkat 9, ya. Karena ada tanda minus di depan, berarti nanti hasil akhirnya itu berupa bilangan negatif. Jelas ya? Berarti di sini ada 3 sifat ya yang kita gunakan dari bilangan perpangkat. Ini harus diingat-ingat. Sifat yang pertama, ya, kalau ada bilangan perpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka hasil akhirnya nanti itu pangkatnya merupakan perkalian ya dari M dikalikan dengan N. Berikutnya sifat yang kedua, kalau saya punya 2 bilangan perpangkat kemudian dikalikan, ya, maka pangkatnya itu harus kita jumlahkan, ya kan? Jadi A pangkat M kali A pangkat N ini akan sama dengan A pangkat M plus N. Lalu sifat yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ya, kalau misalkan saya punya sebuah bilangan berpangkat, lalu basisnya atau bilangan pokoknya itu negatif. Nanti bentuk yang sederhana bisa berupa A pangkat N, bisa berupa minus A pangkat N. Ya, jadi yang pertama ketika bentuk penyederhanaannya adalah A pangkat N itu ketika N-nya genap. Ya, jadi pangkatnya itu bilangan genap. Menjadi minus A pangkat N ketika N-nya ganjil. Ya, kalau ganjil itu tidak habis dibagi 2. Kalau genap berarti nanti pangkatnya habis dibagi 2. Ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.